Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Agus Riyadi dengan NIM 220222051. Saya akan menjelaskan bagian dari part of speech, yaitu adverb. Sebelum mengenal lebih dalam tentang adverb, kita harus mengetahui apa sih itu adverb. What is adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Posisi adverb dalam satu kalimat itu biasanya berada di akhir kalimat, namun juga bisa ditempatkan di awal maupun di tengah-tengah, tapi tergantung bagaimana kasus kalimatnya tersebut. Adverb ini sendiri terbagi atas 5 jenis. Yang pertama adverb of time, yang kedua adverb of place, yang ketiga adverb of manner, yang keempat adverb of frekuensi, dan yang terakhir adverb of degree. Yang pertama, adverb of time digunakan untuk menerangkan suatu waktu peristiwa itu terjadi. Contoh katanya itu yesterday, tomorrow, last night, now, today. Contoh kalimatnya I will to go Makassar tomorrow. I go to market now. Yang kedua, adverb of place digunakan untuk menerangkan di mana kejadian tersebut terjadi atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Contoh katanya yaitu here, below, in, on, dan at. Contoh kalimatnya I'm studying adverb material on YouTube. I live in Semarang. Yang ketiga, adverb of manner. Adverb of manner kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah kejadian tersebut atau peristiwa tersebut dilakukan. Contoh katanya itu slowly, carefully, seriously, dan fast, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yang pertama, please read in instruction carefully. Kedua, he is studying English seriously. Yang keempat, adverb of frequency, yaitu kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kejadian dilakukan, dan biasanya itu menjelaskan suatu kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh katanya always, usually, sometimes, never, dan lain-lain. Contoh kalimatnya she is sometimes beautiful. We are always happy. Yang terakhir, adverb of degree. Adverb of degree yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Contoh katanya yaitu really, very, so, too, little, dan almost. Contoh kalimatnya I am very handsome. You are really happy. Sebagai pengingat, semua kata yang berakhiran dengan ly adalah kata adverb. Namun semua kata adverb belum tentu berakhiran dengan ly. Contohnya yaitu fast, hard, dan late. Kata-kata itu tidak bisa diakhiri dengan ly. Ya, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rindiani. My name 2222 Melon 22260. My public administration study program on the group member will present the part of speech, namely verb. Verb adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan suatu tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat. Sederhananya,
Verbs merupakan kata tindakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Di dalam bahasa Inggris sendiri, kata kerja verb dibagi menjadi 3, yaitu axial verbs, modal verbs, dan auxiliary verbs. Dalam bahasa Inggris, setiap kata kerja memiliki 3 bentuk yang berbeda, yaitu verb 1 atau infinitive verb, verb 2 atau past simple, serta verb 3 atau bisa kamu sebut sebagai past participle. Verb 1, bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh s, dan less. Untuk subjek orang ketiga singular, he, she, dan it dalam kalimat simple present tense. Contohnya yaitu slave dan slaves. Verb 2 past digunakan di saat sebuah aksi atau tindakan yang sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu seperti last night, yesterday, three years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan d atau ed dari kata kerja pertama, tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Contoh regular verb, activon dan activate. Contoh irregular verb, begin dan began. Verb 3, past simple, bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat present tense dan present voice. Verb again, dalam penggunaan verb yang diakhiri again, grammar yang digunakan adalah continuous tense alias yang sedang berlangsung saat ini. Dalam penggunaan bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb, kata kerja bantu, ya be, is, I am, are, verb, dan were. Contohnya while dan while skiing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin dari Prodi Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang part of speech tentang pronouns. Apa sih itu pronouns? What is pronoun? Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai ganti dari kata benda atau perasa kata benda. Sedangkan di Indonesia sendiri, kata pronouns itu diartikan sebagai kata ganti. Pronoun sendiri digunakan dalam penulisan atau pengucapan kita agar kita tidak menyebutkan kata benda yang sama secara berulang-ulang. Ada beberapa jenis pronoun, beserta contohnya. Yang pertama itu personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti pada subjek dan objek yang merujuk pada orang atau penamaan. Yang termasuk itu adalah I diganti dengan me, you diganti dengan you, she diganti dengan her, he dengan him, it dengan it, we dengan us, they dengan them. Kata it merupakan kata ganti lemonade, dan she adalah kata ganti untuk my moms. Yang kedua itu reflexive pronouns. Reflexive pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri subjek. Kata ganti bentuk tunggal akan mendapat akhiran self seperti myself, yourself, himself, herself, dan itself. Sementara bentuk jamak akan mendapatkan akhiran selfless, yaitu yourselves, themselves, dan ourselves. Yang ketiga, possessive pronoun. Possessive pronoun merujuk kepunyaan seseorang atau kelompok. Di dalam possessive pronoun terbagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu dependent yang ditempatkan sebelum kata benda dan independent yang ditempatkan setelah kata kerja.
Possessive pronoun independent adalah my, your, self, her, it, our, their. Sementara possessive pronoun independent adalah mine, your, his, hers, it, ours, theirs. Yang keempat itu reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns digunakan ketika dua orang atau lebih sedang melakukan kegiatan yang sama. Reciprocal pronoun berbentuk each, other, dan on another. Yang kelima itu independent pronouns. Independent pronouns digunakan untuk menggantikan orang atau sesuatu tanpa mengatakan siapa atau apa mereka sebenarnya. Independent pronoun menggunakan body atau one untuk merujuk orang dan ding untuk benda. Kata yang termasuk dalam indefinite pronouns adalah anybody, everybody, nobody, somebody, and anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, nothing, something. Mungkin itulah saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan atau manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan ke anggota kelompok lain untuk memaparkan materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Okay, I will explain about noun. What is noun? Noun adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, atau objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek ataupun pelengkap objek. Noun juga berfungsi untuk menamai sebuah benda dan konsep di dunia, entah itu terlihat secara fisik atau bersifat abstrak. Adapun dua bentuk noun yaitu seperti yang pertama itu abstrak noun. Apa itu abstrak noun? Abstrak noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi noun itu bersifat abstrak atau hanya berkonsep kebendaan. Adapun contoh dari abstrak noun itu seperti motivation, freedom, happiness, dan ager. Yang kedua itu concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera, bisa dilihat, disentuh, dirasakan, dicium aromanya, dan didengar. Contohnya itu termasuk pen, star, moon, wallet, paper, dan wind. Adapun jenis-jenis noun dalam bahasa Inggris, ya salah satunya seperti common noun dan proper noun. Apa itu common noun? Noun adalah nama atau item yang masih bersifat umum dari suatu kelompok atau kategori. Proper noun adalah nama spesifik dari orang, benda, atau tempat. Oke, next ke material selanjutnya. Bye bye.